Kepler. Apa itu hukum Kepler? Nah, hukum Kepler itu adalah hukum tentang gerak planet yang mengelilingi matahari. Hukum Kepler sendiri ada 3, yaitu hukum 1 Kepler berbunyi, setiap planet bergerak mengelilingi matahari dan lintasan berbentuk elips dan matahari terletak pada satu titik fokus elips. Selanjutnya, hukum 2 Kepler. Setiap planet bergerak sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet mencakup daerah dengan luas dan waktu yang sama. Lalu ada hukum 3 Kepler. Kuadrat periode planet yang mengitari matahari banding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Dalam video tersebut, kita menggunakan contoh penerapan hukum Kepler 1. Nah, di sini adanya peristiwa aphelion dan perihelion. Apa sih peristiwa aphelion dan perihelion ini? Nah, aphelion merupakan titik terjauh orbit suatu benda angkasa dari matahari, sedangkan perihelion itu titik orbit benda angkasa itu paling dekat dari matahari. Nah, benda-benda langit di sistem tata surya itu mengelilingi pusatnya melalui lintasan yang berbentuk elips, bisa juga disebut dengan orbital. Jarak orbital antar planet itu berbeda-beda. Nah, peristiwa aphelion dan perihelion ini dapat mempengaruhi suhu dan pergantian musim. Sebenarnya, perihelion dan aphelion tidak cukup untuk mengubah perubahan suhu secara total bagi bumi. Ada faktor lain yang sangat signifikan dalam mengubah perubahan suhu dan musim di bumi, yaitu kemiringan bumi. Nah, bumi miring sebesar 23,5 derajat terhadap bidang ekliptika. Ketika perihelion di Januari, bagian bumi yang miring menuju arah matahari adalah bagian belahan bumi selatan, sedangkan bagian belahan bumi utara jauh dari matahari. Begitupun sebaliknya, ketika aphelion itu ada di Juli, bagian bumi yang menuju arah matahari adalah bagian belahan bumi utara dan bagian belahan bumi selatan itu sedang jauh dari matahari, dari arah matahari. Nah, adanya persebaran lautan dan daratan di bumi juga menyebabkan peran aphelion dan perihelion tidak begitu signifikan terhadap suhu. Ketika aphelion di bulan Juli, bagian bumi yang menuju arah matahari adalah bagian belahan bumi utara yang didominasi oleh daratan. Di musim panas tersebut, matahari menyinari semua daratan yang lebih luas di bagian belahan bumi utara, karena daratan lebih cepat panas dibandingkan lautan. Nah, jadi total rata-rata temperatur bumi justru menjadi lebih hangat sebesar 2,3 derajat Celcius ketika bumi sedang berada di titik terjauhnya aphelion. Nah, lalu ketika perihelion di bulan Januari, bagian bumi yang menuju arah matahari adalah bagian bumi belahan selatan yang didominasi oleh lautan. Dominasi lautan menyebabkan belahan bumi bagian selatan ini relatif tidak menjadi hangat dibandingkan musim panas di bagian belahan bumi utara, karena laut memiliki kapasitas panas yang lebih tinggi, sehingga banyak membutuhkan energi untuk meningkatkan suhu lautan dibandingkan daratan. Konsekuensinya, peningkatan konstan sinar matahari yang kecil di bagian belahan bumi selatan dapat diimbangi oleh rasio air terhadap daratan yang relatif tinggi. Jadinya, total rata-rata temperatur bumi justru menjadi lebih dingin ketika bumi sedang berada di titik terdekatnya, perihelion. Jadi, suhu rata-rata di bumi justru menjadi lebih panas ketika jauh dari matahari, yaitu aphelion di bulan Juli, dan menjadi lebih dingin ketika dekat dengan matahari, yaitu perihelion di